Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video terkait dari Rismond ya, Rismond Sianipar. Kali ini ciutannya viral sekali di YouTube lah terutama ya, karena membilang kalau ijazah Pak Jokowi palsu 100% katanya. Kali ini ada juga orang yang menyamakan Opung dengan Rismond tersebut, abangnya katanya. Kita lihat ya siapa orangnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Mau subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tahu nggak? Ada satu orang konten kreator yang sekarang sudah mulai berani-berani nyenggol nama Opung Parbella. Nyenggol ya. Disama-samakan aku sama salah seorang pembenci Jokowi. Iya. Padahal selama ini bukannya bilang apa, aku anggap dia baik karena memang mukanya baik. Iya. Tapi 2 hari ini nggak bisa tidur aku gara-gara konten kawan ini. Iya. Nah, kalian cek dulu. Iya, Bang Agri gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Opung. Kok Bang Opung sih? Bang Opung. Opung Parbella. Kangen oi. Kelamaan, Pung. Pertengahan akhir Mei ya baru kita mau ketemu, kemudian jalan bareng ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Iya. Lama banget, Pung. Bisa dipercepat nggak, Pung? Ya, ini Maret terakhir, kemudian April, Mei. Oh, sebulan lagi dah. 2 bulan lagi, karena Mei-nya itu di minggu keempat. Sekira tanggal 24, nanti saya bersama Opung dan rekan-rekan YouTuber lainnya mau berangkat ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Ya, tapi masih lama, Pung. Pengennya mau cepet-cepet sekarang gitu ya. Iya. Kenapa, Gri? Pengen cepet-cepet, Gri? Enggak. Karena begitu saya lihat video ini tuh langsung ingat Opung. Video apa, Gri? Ini, Pung, sorry. Ini adik lu apa kakak lu nih, Pung? Sumpah. Lalu makanya pengen cepet-cepet Opung ke Solo kita bareng gitu. Ya udah janjian ya teman-teman ya. Ini serius tanggal 24 lah. Tanggal 24 ketemu Opung, kemudian tanggal 25 pagi kita jalan ke Solo. Ya. Udah nggak sabar nih. Bang, udah nggak sabar, Bang. Tapi begitu lihat video ini video apa sih, Bang? Kau penasaran kali kau. Iya. Lihat aja nanti. Jadi gue pengen cepet-cepet ketemu Opung gitu. Bisa nggak, Pung, dipercepat, Pung? Kayaknya juga banyak sih yang minta dipercepat. Kalau kita lihat komentar-komentar ya di video kita masing-masing. Bang, lama kali, Bang. Bisa nggak, Bang, dipercepat, Bang? Apalagi begitu gua lihat video ini, aduh, Opung lama kali ini. Bang, video apa, Bang? Coba, Bang. Lihat, Bang. Mau lihat? Pengen banget atau pengen sekali? Jangan ketawa ya. Ini adalah abangnya Opung. Abangnya Opung ya. Alma mater saya yang tercinta ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada tahun 94, kuliah lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi saya berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesak istri saya. Ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Wait. Pung, ini abang lu ya, Pung ya? Abang Opung ya. Opung sih nggak gitu-gitu amat ya, tapi kok ini begini amat ya, Pung ya? Kacau kawan ini, kacau. Disama-samakan aku sama si Rismond. Iya. Saya lulus 2002. Saya masuk 97. Iya. Saya dipaksa istri saya. Lalu berangkatlah saya.
Sampailah kami di Yogyakarta. Iya, iya. Rupanya kampus tutup. Kenapa kampus tutup? Karena kami sampai di sana malam. Nggak gitu kali lah. Kalapa. Naik daun dia, Pak. Iya, betul. Lagi dibahas di mana-mana ya. Naik daun si Rismon. Sebetulnya dari kemarin sudah banyak orang yang bilang, Pung bahas dulu Pung. Ada yang membahas-bahas menyerang Bapak Jokowi mengenai ijazah palsu. Aku mikir ijazah palsu lagi. Iya, nggak habis ya itu terus. Kayaknya udah basi deh. Kan begitu. Jadi kalau masalah ijazah palsu ya itu sudah banyak. Kurasa udah lebih 5 kali. Iya, betul. Yang menghebohkan kemarin itu yang memviralkan kemarin udah masuk penjara. Bambang Tri. Jadi kalau ku tengok dari modelnya si Rismon ini menyampaikan, yang viral bukan ijazah palsunya, cara dia ngomong. Saya masuk UGM 97. Iya. Tamat saya tahun 2002. Iya. Untuk membuktikannya. Bro, satu kampungnya kita. Betul kata Bang Agri itu, ya kan? Nggak kayak gitu-gitu amat. Aduh, tahu nggak kalian? Sebetulnya ini manusia orang hebat ini. Karena apa? Dia punya skill, ya. Dia itu memang betul ahli forensik. Jadi ada 2 kasus besar, ya. Yang melibatkan si Rismon Hasiholan Sianipar ini ya. Salah satunya itu kasus kopi sianida kemarin. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini sudah malang melintang lah di dunia digital forensik. Kalau dari skill, aku masih lebih yakin skill kawan ini daripada si Roy Suryo. Serius. Ya serius ya. Cuman masalahnya begini, kadang-kadang ya ada alasan tertentu yang dibuat-buat ya yang berbeda dengan alasan orang lain untuk membenci sesuatu. Ngerti kalian kan? Kalau Bambang Tri, Gus Nur, Abraham Samad, Said Didu, Refli Harun semuanya itu ya mungkin alasannya alasan A ya mengatakan bahwasanya Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ya Rismon ini mungkin termasuk golongan yang alasannya B. Kan begitu. Kira-kira apa sih alasannya? Nah, ini menurut analisa hukum Parbelak ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kita akan lihat dulu ya, kita akan dengarkan dulu keterangan kawan ini kenapa ijazah Bapak Joko Widodo dikatakan palsu. Kita dengarkan. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 nih, bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan. Ya, inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Ya, bukan hanya mirip, sama. Ya, sama ini. Terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Mas Gajah Mada Dekan. Bayangkan. Tahun 1985 kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini nih di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985 ya Bu, itu Windows 1 saja versi pertama itu belum masuk ke Indonesia. Nah, yang menjadi masalah ya, dia katakan bahwasanya ya ijazah Bapak Joko Widodo itu ada font Times New Roman.
Jadi tahun 1985 dikatakan Richmond tadi tidak ada yang namanya font Times New Roman karena itu adalah font modern, kan begitu. Sementara Sigit dekan di UGM ya mengatakan bahwasanya kala itu sudah ada yang namanya prima fotokopi ya yang memiliki percetakan dengan standar yang lebih modern daripada yang lain-lainnya. Kan begitu, dan ini dibenarkan oleh pihak kampus ya. Walaupun ya Richmond mengatakan bahwasanya ya bagaimana mungkin ya prima fotokopi ya sudah ada tahun 1985 sementara berdirinya aja tahun 1986. Jadi begini Richmond, ku dengar dulu aku. Dengar dulu Opung. Opung mau ngomong. Kalau berbicara keabsahan daripada legalitas ya, seringkali usaha itu berdiri dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya, baru izinnya keluar. Yang ini clear dulu ya, clear. Baru yang kedua, kenapa harus ada ya percetakan dengan dengan sistem yang modern ya? Harus, karena apa? Karena pada saat itu dan sampai sekarang ya UGM, ITB, UI adalah kampus ternama. Kan begitu, kecuali kalau misalnya kampusnya kampus kacang-kacang. Ya, jadi kalaupun contohnya ada percetakan ya katakanlah percetakannya juga percetakan kacang-kacang. Skripsinya, sorry. Kalau untuk skripsinya kita bisa lihat semuanya pakai mesin ketik, kan begitu. Nah, ijazahnya pakai Times New Roman, kan? Ya, bisa dikatakan pada saat itu ya kampus percetakan itu memiliki percetakan yang modern, ya lebih modern daripada yang lainnya. Karena apa? Ya, karena itu hal yang wajar. Karena apa? Itu kampus terkemuka, kampus ternama. Kan begitu. Nah, sudah diterangkan bahwasanya ya mereka mencetakkan ijazahnya itu di prima fotokopi. Ya, itu dia ya. Nah, aku ingin tunjukkan sama kalian ya. Ketika Bapak Joko Widodo, kalian perhatikan nanti ya, kalau tidak salah di menit ke-5 atau ke menit ke-berapa ya. Nanti aku akan pause ya. Bagaimana bentuk tulisan yang dimiliki ijazah Bapak Joko Widodo itu sama dengan tulisan yang dimiliki oleh ijazah daripada teman-teman Bapak Joko Widodo ketika sedang reuni ya. Ayo mari kita perhatikan ya, Itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu SMK sebelumnya apa toh? SMK. Semea kan jadi SMK. Susah, nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru, kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Oh iya. Tahunnya Pak. Pak Mono ya. Zaman itu masih ada. Saya nggak kelihatan, udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini gitu kan. Gitu. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia menetis gitu. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja.
bawa pulang Mas Bang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan, ya maklum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa, tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya, walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, Ya. sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herman di foto ini di aslinya kan sama Aslinya dulu, tulisannya. iya, sama. Jadi, dekan Sama. sama. Jadi ada Dekannya Prof Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 Sama-sama. orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai naik ke puncak. Puncak Gunung Kerinci. Itulah Itu. menjadi Jadi Perlambang ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo. Ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk. di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas. Nah, coba kalian perhatikan, ya, kalian perhatikan. Tulisan yang sama, ya, yang ada di beberapa ijazah yang ditunjukkan kawan-kawannya, itu juga ijazah yang ditunjukkan pada ijazahnya Bapak Jokowi. Kan begitu. Sekarang begini aja Rismon, ya, daripada capek-capek kau, ya, harusnya, ya, daripada aku kasihin ngeliat kau ngomong begitu, ya. 2002 aku bersama istriku, itu sudah pasti 1000 miliar palsu ijazahnya itu. Daripada capek-capek kau begitu, ya, coba kau datangi satu-satu atau kau wawancarai dulu. Nggak usah semuanya, tapi 2 atau 3 orang di antara teman-teman Bapak Joko Widodo, tolong cross check apakah sama, ya, tulisan yang ada di ijazah Bapak Joko Widodo dengan tulisan yang ada di ijazah mereka. Selesai. Coba dia tampilkan seperti itu, tapi tidak ada pembandingnya gitu loh, ya. Dia tidak hadirkan, ya, ijazah yang sama keluar pada tahun yang sama dari fakultas yang sama dari universitas yang sama. Kan begitu. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, ini agak ngawur, ya. Jadi beberapa orang ahli, ya, itu mengatakan bahwasanya pernyataan si Rismon ini agak ngawur. Lain kawan ini, ya, sama-sama sama-sama alumni alumni UGM, tapi nggak bisa kompak sama Bapak Jokowi. Padahal mereka sesama alumni satu alma mater. Beda liting. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, Pung, apa memang urgensinya seorang Rismon? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, ya. Apa urgensinya seorang Rismon Hasiolan Sianipar, ya, mengungkit-ungkit lagi masalah ijazah palsu Bapak Jokowi, ya? Yang pertama sudah pasti dia ingin mempengaruhi orang lain, apalagi pembenci-pembenci Jokowi, ya, untuk kembali diingatkan kepada memori beberapa tahun yang lalu. Itu yang pertama.
Ya, baru yang kedua kalian tahu apa alasannya? Kedua alasannya, ya. Ternyata yang namanya Rismon ini, ya, ini benang birunya ini. Kalian harus perhatikan ini, ya. Jadi benang biru, benang merah, Pung. Benang merah, bukan benang biru. Saking semangat. Jadi ya beberapa tahun yang lalu ya yang namanya Rismon Hasiholan Sianipar ini dihadirkan sebagai saksi ahli untuk kasus kopi sianida ya dengan korban Mirna Solihin dan juga kalau tidak salah sekarang itu yang ditersangkakan itu adalah Jessica Wongso ya. Jadi beliau menyampaikan beberapa beberapa alasan-alasan dan juga beberapa riset dia mengenai CCTV ya. Ke CCTV ketika terjadi kejadian tersebut di Cafe Olivier kalau nggak salah ya. Nah, jadi ternyata sampailah pada kesimpulan bahwasanya dia itu menemukan bahwasanya ada rekayasa yang dibuat ya terhadap video CCTV tersebut. Nah, ya sewaktu itu ya dia bertentangan dengan ahli forensik sebelah sana Muhammad siapa ya lupa saya ya dari pihak kepolisian ya dia beranggapan bahwasanya video yang dihadirkan di persidangan, video yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah video hasil rekayasa. Nah, kemungkinan ya hasil daripada penelitiannya dan juga hasil dari riset dia ya ternyata tidak diterima di persidangan ya. Nah, dia pada saat itu mulailah dia menghadiri beberapa talk show termasuk Uya Kuya ya dan juga dia membuat video klarifikasi ya tidak tahu di kanal mana, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook ya. Yang penting dia mengucapkan kekecewaannya karena apa? Dia berpendapat Tito Karnavian ya, Tito Karnavian yang pada saat itu menjadi Kapolda mungkin ya waktu itu yang menjadi Kapolda ya, dia ikut dalam merekayasa video CCTV ya yang mengakibatkan Jessica Wongso di penjara, ditersangkakan di penjara. Kan begitu. Nah, dia berpendapat bahwasanya Tito Karnavian dan juga Krisnamurti ya adalah polisi bejat, polisi bajingan dan dia mengatakan ya, dia menuntut kepada Bapak Prabowo supaya kedua jenderal polisi ini dihukum mati. Kali ini kita membawakan kabar baik, kabar yang sangat baik. Ya, jenderal bajingan bangsat, perekayasa, barbar, brutal, biadab, si Tito Karnavian, ya buronan saya itu 1 tahun ini, ya sudah saya sebut-sebut untuk ditangkap, diseltikuskan oleh Listio Sigit Prabowo. Tetapi Kapolri pengecut itu tetap bungkam, saudara. Kapolri sampah, ya, Kapolri yang nggak ada guna. Ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, ya, si Tito Karnavian inilah jenderal bangsat, jenderal bajingan yang merekayasa video CCTV bersama Krisnamurti pada saat mereka menjadi pentolan, ya, Polda Metro Jaya, menyuruhlah, memanfaatkan si ahli penipu juga ya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimardianto untuk memanipulasi barang bukti digital dengan 2 software gratisan di Redshop dan Freemake ya. Nah, inilah kabar beritanya si Tito Karnavian ini ya, jenderal bangsat penipu perekayasa ini dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dana retrik kepala daerah di Magelang. Ya, kita berharap, meskipun harapan pesimis, ya kan, kepada KPK untuk berani itu memanggil, memeriksa si Tito Karnavian ini. Ya, saya yakin banyak sekali masalah-masalahnya selain kasus Jessica.
Orang ini pasti banyak masalah di mana-mana, baik pada saat dia jadi polisi maupun di Kemendagri setelah dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, sekali penipu, tetap penipu. Sekali perekayasa, tetap perekayasa. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sudah saya tantang sama kepada Listio Sigit Prabowo, tangkap saya kalau saya salah, kan gitu. Gampang kebenaran itu untuk diuji. Kalau kau nggak berani Listio Sigit Prabowo, berarti kau melindungi Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Al-Azhar sebagai pengkhianat NKRI. Siapa pelindung pengkhianat? Dialah pengkhianat, paling pengkhianat. Listio. Kesal dia. Kan begitu. Nah, apalagi ya, Jenderal Karnavian, ya Tito Karnavian, waktu zaman Bapak Joko Widodo, ya bukannya malah, ya waktu itu tahun 2024 ini kan ada, kalau nggak salah sidang peninjauan kembali ya masalah kopi cyanida. Dia waktu itu minta kepada Bapak Prabowo untuk menghukum mati, kan begitu. Tapi ternyata sebelumnya juga dia kemungkinan besar juga bersuara kepada Bapak Joko Widodo ya mengenai keterlibatan, menurut dia keterlibatan Jenderal Tito Karnavian dan juga Krisnamurti di dalam kasusnya Jessica Wongso ini, kan begitu. Nah, oleh karena mungkin ya bisa dikatakan ya dia tidak hasil dari penelitiannya dan juga hasil dari pengamatannya dan kesimpulan-kesimpulannya tidak diterima, dia mungkin kesal, kan begitu. Dan dia mungkin menyuarakan juga kepada Bapak Joko Widodo untuk segera ambil tindakan terhadap Tito Karnavian. Nah, alih-alih mengambil tindakan terhadap Tito Karnavian, malah Tito Karnavian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Makin sakit hati lah kawan. Makin sakit hati kawan. Merembes lah ini kemana-mana ya. Setelah Bapak Joko Widodo, dia mungkin punya harapan kepada Bapak Prabowo ya, bahwasanya Tito Karnavian ini jangan lagi masuk ke dalam kabinet, kan begitu ya. Mungkin terpuaskanlah dia. Ternyata kabinet Bapak Prabowo, Tito Karnavian kembali lagi menjadi Menteri Dalam Negeri. Iya kan? Itu dia. Setelah itu kemarin waktu ada retreat, dikatakan kemarin itu ada temuan ya dari orang-orangnya siapa itu, kalau nggak salah orang-orangnya Ferry Hamsari, ya kan, mengatakan bahwasanya Kementerian Dalam Negeri melakukan korupsi, kan begitu dalam pengadaan atau pelaksanaan retreat ini. Bersuara lagi dia. Kita akan lihat bagaimana Tito Karnavian akan dipenjara. Dia sudah dilaporkan ke KPK. Ya kita harus berharap walaupun kita pesimis. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Dan akhirnya biar tahu kok Rismon, akhirnya tidak terbukti Rismon. Sampai sekarang KPK tidak pernah memanggil yang namanya Tito Karnavian. Jadi mau bilang apa lagi kau? Mau ngomong lah kau, mau mati lah kau. Gara-gara orang berhasil mencapai kedudukannya kau jadi kayak gitu, kau uring-uringan kau. Kau bilang sama Bapak Prabowo supaya kedua jenderal itu dihukum mati. Hukum mati itu dua-duanya itu. Krisnamurti dan juga Tito Karnavian itu patut untuk dihukum mati, kau bilang. Siapa kali kau bilang supaya menuntut orang untuk hukum mati? Dan juga tahu kalian, begitu Listio dia begitu tidak diterima, ya mungkin suara dia bersuara keras kepada Bapak Prabowo, dia katakan apa? Kesal juga dia sama Listio Sigit. Bersuara dia lagi sama Listio Sigit. Ya, dia katakan waktu Listio Sigit masih ada di bawah Bapak Joko Widodo. Kita akan lihat bahwasanya kalau Listio Sigit tidak
apa namanya itu, tidak tegas ya untuk memberhentikan dan menghukum, maka kita akan lihat bagaimana Listio Sigit akan berakhir. Saya yakin Listio Sigit tidak akan dipakai lagi di kabinet. Di kabinet, ya bukan di kabinet. Apa namanya itu? Jadi lupa. Saya percaya Listio Sigit ya tidak akan sebentar lagi, paling 1 bulan lagi dia akan menjabat Kapolri. Ternyata berita Rismon, begitu serah terima dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo, Listio Sigit tetap jadi Kapolri. Nah, kau jadi apa? Kok jadi kayak gitu aku ngomong? Kok jadi kayak gitu aku ngomong? Jadi sebetulnya kawan ini memang sakit hati ya. Faktornya sakit hati. Itu aja sebetulnya ya kan ya. Dia punya alasan tertentu. Beda alasan dia dengan Roy Suryo, dengan Gus Nur, dengan Bambang Tri, dengan yang lain-lainnya. Kan begitu alasan dia ya, mungkin karena ya bagi seorang mungkin profesional ya, dia itu merasa harga dirinya nggak ada lagi ketika ya hasil dari penelitian dia itu nggak dianggap. Koreksi aku bagaimana ujungnya mengenai perkara Jessica Wongso sama siapa ini, si Mirna Solihin. Karena kalau tidak salah waktu itu dia ini menjadi saksi ahli dari pihak Jessica Wongso. Makanya mungkin hakim menolak bagaimana dengan penelitiannya dan juga kesimpulannya. Makanya dia itu sakit hati. Ya udah tahu lah kalian kalau orang sakit hati, apapun dibilang. Berani dia bilang sama Bapak Prabowo hukum mati itu katanya. Hukum mati kau bilang. Siapa kali kau bilang orang hukum mati. Muncrat. Ya, jadi sudah ya, kita udah tahu ya, kita nggak perlu apa. Sekarang begini ya, aku capek aku ngomong kayak dia ini serius. Sekarang begini ya, secara gitu loh ya, Bapak Joko Widodo 2 kali jadi wali kota Solo, sekali jadi gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden Indonesia. Lo selama ini sampean kemana aja? Nandi kue nak nasi mutole le. Walah, Rismon. Gara-gara sakit hati, lambemu ra iso dijogo. Lambemu wasem. Nek kalau misalnya mau kepengen ngomong masalah ijazah Bapak Joko Widodo, lo kenapa kamu nggak nongol waktu Bapak Joko Widodo jadi wali kota? Nongol dong. 2 periode. Tapi katanya lama di Jogja. Bikin dong penelitian. Kok baru sekarang? Kalian tahu nggak siapa di belakang dia? Siapa, Bung? Aku pun nggak tahu. Jadi ada 2 kemungkinan ya, di belakang dia ada seseorang, di belakang tapi kemungkinan kedua dia bergerak sendiri. Kalau Bambang Tri jelas banyak orang di belakangnya kemarin. Kan begitu. Kalau kawan ini sanksi aku ya, nggak ada di belakangnya di siapa-siapa, bergerak sendiri dia. Tapi maklumi aja lah orang nekat. Aduh. Ya kita lihat aja lah bagaimana kelanjutannya ya. Oke, ya jadi udah jelas ya. Ya, sakit hati bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Itu namanya dosa beranak dosa. Kan begitu ya.
Sakit hati bisa menimbulkan pembunuhan, bisa menimbulkan penganiayaan, bisa menimbulkan pengkhianatan, bisa menimbulkan fitnah. Oh no. Wes jelas Rismon. Kowe ngisi-sini wong Batak kowe. Sekarang begini saja, kalau bisa dibuktikan, dibuktikan ayo ya. Tapi kalau misalnya kamu ndak bisa membuktikan, kan malu aku. Aku ya ikut izin. Sama-sama kita dari deket Danau Toba sana. Nyebar-nyebar hoax. Yowes, aku ndak mau lagi terlibat lebih dalam lagi, nanti aku dibilang rasis. Bawa-bawa suku opung barbela. Lu ndak masalah, aku ini juga orang Batak kok. Yang penting bagaimana opung barbela itu berusaha ya untuk mencari kebenaran dari hoax-hoax yang ditebarkan, apalagi di media sosial. Oke. Ya wes, jadi itu dulu dari opung barbela. Salam NKRI harga mati. Oke, itu deh. Gimana videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.